Good morning, peserta didik The Access Hotel and Culinary Training Center Angkatan 9. Hari ini kita akan belajar peralatan-peralatan yang ada di Food and Beverage Service. Mohon dapat diperhatikan agar supaya materi pembelajaran hari ini dapat kalian terima dengan bagus, dengan maksimal. Lebih lengkapnya nanti akan disampaikan oleh instruktur kita, Mr. Bagus Penny Handoyo. Dipersilahkan. Well, thank you very much, Mr. Teguh, for your time. Good morning, class. First of all, my name is Penny. I hope you still doing well while in COVID-19 issue. Actually, in a class, I'm always speaking in English, and if you don't understand, just I will say again in Indonesia. Jadi akan saya mix ya antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia biasanya kalau saya ngajar di kelas tuh. Right, class in the restaurant, except tables, chairs, and guests, of course, as a waiters or a person who's working in the restaurant, you must know all the things in the restaurant. We divided into three, yeah. First of all, chinawares. First of all is silverware, and then we have chinaware, and the last one we have glasswares. Right, chinawares, silverware dinamakan silver itu karena dibuat dari silver atau stainless steel ya, seperti itu. Right, masing-masing punya kegunaan masing-masing, jadi punya bentuk berbeda, has a different form, kemudian punya fungsi yang berbeda-beda juga. Right, start with the small one ya. Kalau ini bahasa Indonesianya garpu. Untuk membedakan ini saja ya. Jadi yang kecil, ini gimana ya? Kelihatan nggak ya? Kalau di kelas biasanya, kalau interaksi langsung biasanya kelihatan, tapi saya harap nanti kelihatan ya. Jadi yang agak kecil, yang on the left side, the smaller one, we call dessert fork atau garpu dessert ya. Kegunaannya of course for dessert. Kemudian yang lebih besar, the bigger one, we call dinner fork ya, atau garpu dinner. Fungsinya untuk apa? Kemudian yang dessert fork ini bisa buat appetizer, bisa buat salad for dinner ya, of course. Kemudian bisa untuk dessert as well. Kemudian yang sebelah kanan itu dinner fork untuk makan besar aja atau makan dinner atau makan main course. Right, garpu sudah. Kemudian yang paling kecil, we have the smallest one here, we call cocktail fork ya. Jadi beda. Bisa membedakan ya nanti ya, saya harap bisa membedakan. Jadi yang besar dinner fork, yang medium itu dessert fork, yang kecil namanya cocktail fork. Cocktail fork gunanya untuk makan seafood cocktail ya. Right, sudah. Garpu sudah selesai, kemudian kita masuk ke spoon ya. Spoon we have kita punya dua ya di sini yang ada di display sini. Yang pertama yang on the left side, on the left hand, yang sebelah kiri itu namanya dessert spoon, gunanya untuk dessert atau disebut juga kompot spoon ya, karena untuk makan kompot fruit biasanya. Kemudian yang besar ini namanya serving spoon, untuk serving ya, untuk serving saja kalau pas di buffet. Cuma itu aja. Kalau ada lagi, masih ada satu lagi yang lebih kecil, yang bisa membedakannya. Yang lebih kecil ini namanya teaspoon ya, coffee or teaspoon, used for stirring coffee or tea ya, untuk mengaduk kopi sama teh gunanya. Oke, sudah. Kemudian spoon sudah, kemudian masuk ke knife. Knife we have many here. Right. Right. The smaller one on the left side, we call dessert knife. Kemudian yang sebelah kanan on the right hand side, we call dinner knife. Gunanya of course this one for dessert and this one for big course ya, atau main course. Right, the supper's one, the supper's edge, maksudnya saya ini apa ujungnya yang agak lancip atau runcing, ini namanya steak knife ya, gunanya untuk makan steak. Jadi yang biasa kalian pernah ke restoran steak pasti udah familiar dengan ini ya, namanya steak knife yang ujungnya lancip ya. Oke, saya harap bisa membedakan. Kemudian terakhir untuk knife-nya we have butter spreader ya, butter spreader atau butter knife atau B&B knife biasanya kalau di restoran sebutnya. Bentuknya seperti itu ya, yang buat mengoles semen itu, jadi lebih agak kecil, gunanya untuk mengoles butter atau mentega. Terus aja.
Okay, finish about knife. Then we have here ice scoop. It is what we call ice scoop ya, untuk menciduk es yang ada di ice bucket biasanya. Kemudian here we do have tongs ya, various of tong. Disebut tong gunanya untuk menjepit makanannya, itu namanya tong. Tulisnya TONG ya, itu namanya tong. Gunanya untuk menjepit makan. Kalau di jalan-jalan tuh biasanya orang jualan gorengan dan sebagainya itu kan pakai ini, namanya tong ya. Sekarang udah tahu namanya tong. Oke, sudah. Oh, masih ada satu lagi knife-nya, ada yang besar nih ya. Seperti butter spreader atau B&B knife tapi besar, ini namanya yang sebelah kiri, ini namanya fish knife ya, untuk fillet fish ya, fillet apa itu, bone-nya, apa, bone tulang ya, tulang dari ikan, pakainya fish knife. Yang agak kecilan ini namanya butter spreader. Selesai, kemudian kita beranjak ke yang lebih besar. Oke, Mr. Penny, kita ulas dulu untuk yang namanya silverware dulu. Siap. Tadi untuk yang namanya spoon, ya ada yang namanya dessert spoon, ada yang namanya serving spoon. Bagaimana dengan dinner spoon? Apakah ada, Mr. Penny? Dinner spoon atau mungkin dinner fork? Dinner spoon itu nama lain dari silver spoon, serving spoon like this. Kita tidak gunakan untuk memakan ya, tapi untuk peralatan makan, tapi untuk menyendok makanan dari buffet atau bain marie ya, ke piring tamu biasanya seperti itu. Jadi namanya dinner spoon atau serving spoon biasanya kalau orang restoran itu. Baik. Terima kasih Mr. Penny untuk penjelasannya. Kemudian ini alat yang ada di ini semuanya silverware, itu kita namakan globalnya itu namanya cutleries ya. Jadi jangan kalau disuruh ambil cutleries ya berarti semuanya mengandung silverware. Yang alat makan itu namanya silverware semuanya ya. Kemudian wadahnya ini namanya silver cutleries rack ya. Jadi rak cutleries, rak tempat menaruh cutleries, namanya cutleries rack ya kalau di restoran. Right, sudah. Kemudian kita masuk silverware yang agak besar, ini namanya ice bucket. Bentuknya seperti ember, namanya ice bucket ya, atau wine bucket. Biasa untuk menaruh wine, kalau untuk wine, atau untuk ice, untuk mengambil es biasanya, untuk bar biasanya. Ice bucket atau ember ice. Right, kemudian kita beranjak ke water pitcher. Water pitcher untuk serving ice water ya, ice water. Right, kemudian ada dua pot sini, yang kecil, yang sebelah kanan, on the right hand side, we call teapot ya. Kemudian yang sebelah kanan namanya coffee pot. Teapot of course for tea, for serving tea. And on the left hand side, we call coffee pot, so this one for coffee ya, for serving coffee. Itu aja. Sudah, kemudian masuk ke silverware terakhir saya rasa. Oh iya, cuma ini ya. Ini namanya sauce boat ya. Sauce boat gunanya untuk menaruh sauce dan sebagainya. Semuanya dikasih di sini. Jadi untuk serving salad, we have dressing ya. Jadi kalau ada salad nanti harus pakai dressing. Dressingnya taruh sini, ataupun kalau ada steak itu pakai brown sauce-nya taruh di namanya sauce boat di sini. Oh, masih ada ini silverware terakhir. Ini namanya salt and pepper shaker. Sebenarnya sama dengan yang ini. Yang Chinaware sama, cuma different fabrication only. Berbeda pabrikan saja. Itu silverware sudah selesai. Kemudian kita masuk ke Chinaware. We call China because it's coming from China. Ya, it's usually China always identic with porcelain ya. Jadi yang dinamakan Cina karena identik dengan porcelain, Gucci dan sebagainya. Right, we have many here. Okay, start from here. Oh, ini ashtray. Yang sebelah sini ada ashtray ya, sudah tahu semua. Ashtray bahasa Indonesia asbak ya, jadi nggak usah dijelaskan, sudah tahu semuanya asbak. Kemudian tadi ini yang ada lubang-lubang kecilnya, salt and pepper shaker. Bisa membedakan nanti kalau salt itu biasanya lubangnya cuma satu, tapi kalau pepper itu nanti ada 3 ya lubangnya. Harusnya, tapi ini tidak standar hotel. Kemudian we have here creamer atau cream pitcher atau cream jug. Itu gunanya untuk krim ya, untuk menaruh krim pas kita serving coffee or tea. Pakainya ini, krimnya ditaruh di cream jug. Alright, sudah. Kemudian sugar bowl. We have many fabrication as well ya. This one sugar bowl as well. Jadi different fabrication. If you go to different hotel, maybe they have a different sugar bowl ya. Jadi jangan confuse, jangan bingung. Nah, sama-sama sugar bowl tapi beda pabrikan saja. Sugar bowl atau wadah gula ya.
Right, kemudian sudah, kemudian dari cupnya. Gampang ya, kalau cup itu pasti identik dengan cangkir atau kupingnya ini. Jadi yang sebelah kiri yang kupingnya cuma satu namanya coffee or tea cup ya. Jadi cangkir kopi atau teh. Kemudian yang sebelah kanan we call soup cup. Yang kupingnya dua ini namanya soup cup atau cup buat sup ya, untuk servis sup. Bawahannya we call it coffee or tea saucer ya. Jadi this one coffee or tea cup, this one coffee or tea saucer. Bawahannya ya, bawahan dari coffee cup itu namanya saucer, coffee saucer. Kemudian tadi bawahan dari soup cup namanya soup saucer. Jadi simple. Jadi semoga sudah ingat ya. Alright, sudah. Kemudian kita beranjak ke piring. Oke, nanti ada 3 different plates ya, jadi piring berbeda. Oke, biggest, kemudian bigger, the small one. Jadi ada 3 perbedaan. This one, the bigger one, we call dinner plate ya, untuk makan main course dan sebagainya. Yang makan utama pakai makan dinner plate ya. Kemudian yang medium atau medium size, we call dessert plate atau appetizer plate ya, untuk makan appetizer atau dessert. Yang paling kecil namanya dessert plate ya, untuk makan dessert. Sama kurang lebih ini different fabrication only ya, harusnya sama. Kemudian ada yang paling kecil namanya B&B plate ya, jadi bisa membedakan ini. Ya, harusnya seperti ini tadi. Ya. Biggest, kemudian medium, that's one, small one, B&B plate ya. Jadi yang paling besar dinner plate, kemudian medium itu namanya dessert plate, yang paling kecil namanya B&B plate ya, untuk makan roti pakainya ini. Oke. Plate sudah, kemudian masih ada lagi ini. The oval one, we call it fish plate ya. Biasa untuk presentasi fish ya dan sebagainya, pakainya fish plate atau oval plate kalau kita di tempat lain tuh ada yang namanya oval plate. Nah, ini beda fabrication juga. Right, this one cereal bowl ya, untuk makan sereal. Kalau pagi breakfast, makan pagi itu ada nanti serving sereal atau bubur kalau bahasa Indonesianya itu pakainya ini namanya cereal bowl. Ini sama sebenarnya. Fungsinya sama cereal bowl juga, cuma different fabrication-nya. Jadi don't be confused ya, jangan bingung. Oke, sudah. Kemudian ini salad plate, beda fabrication juga. Harusnya nggak seperti ini. Untuk lebih jelasnya nanti bisa pas kita masuk ketemu di classroom, saya akan tunjukkan sekali lagi yang untuk itu. Oke, sudah semuanya. Oke, Mr. Penny. Sudah, yes. Ya, saya ada pertanyaan Mr. Penny. Yes, kenapa saucer itu bawahannya berbeda-beda? Mungkin peserta didik juga harus paham ya. Antara lingkaran yang ada di tengah sama yang ada di atas ini itu besarnya berbeda. Kenapa? Ya, silakan langsung yang dengan ini Mr. Penny maaf, saja. yang ini bukan saucer yang sebelah ini. Nah, Oke, baik. Nah, kenapa? Ya. Kenapa kok ini lubangnya atau lingkarannya berbeda-beda bentuknya? Ya, berbeda of course mengikuti ini ya, mengikuti cupnya of course ya. Jadi disesuaikan, sudah ada lingkarnya, memang sudah didesain secara khusus sesuai dengan bawahannya. Jadi tidak sliding ya, tidak licin. Kalau kita pakai saucer, of course tidak sesuai ya, bawahnya tuh tidak sesuai dengan bawahan dari cupnya, makanya bakal bisa licin ya. Karena di atas ini ada liquid atau cairan. Semuanya ini kan cup coffee, berarti ada coffee di atasnya. Semuanya kita pakai saucer yang tidak sesuai, itu nanti kita sliding gini ya, otomatis nanti bakal keluar ya, tumpah coffee atau tehnya. Jadi harus memakai standar coffee or tea saucernya, saucer yang pas, yang sesuai dengan yang atasannya ini ya. Kalau yang coffee cup ya pakai coffee saucer, jangan pakai soup saucer ya. Jadi sudah didesain khusus untuk yang di atasnya ini. Seperti ini soup harus pakai soup saucer, jadi dia tidak sliding atau slippery ya, tidak licin, tidak kemana-mana, tidak tumpah nanti. Seperti itu Mr. Teguh. Oke, baik. Jadi fungsinya ya untuk peserta didik semuanya, fungsi dari lingkaran ini itu sudah disesuaikan dengan pasangannya masing-masing. Ya, jadi kalau yang namanya soup cup pasangannya juga dengan yang namanya soup cup saucer, contoh seperti itu. Jadi fungsinya ini supaya yang ada di atasnya itu adalah tidak jatuh. Jadi disesuaikan dengan bentuk
dimensi dari pasangannya masing-masing seperti itu. Right, sudah semuanya. Kemudian sini sudah. Ini ada ini. Yang dari gelas kaca ini different fabrication juga. Kita punya yang itu ada juga. Ini namanya sauce boat ya, sama seperti ini. Sama seperti ini, cuma gunanya sama untuk sauce tapi different fabrication aja. Kalau ini biasa untuk Japanese atau Chinese restoran ya, tapi kalau ini untuk Western restoran pakai sauce ini. Bedanya itu aja ya. Kemudian yang ini kelihatan seperti tinggi ini namanya pepper mill ya. Gunanya untuk menyajikan, kita serving pepper ya. Biasa untuk extra service ke tamu kita pakainya pepper mill atau gilingan pepper, gilingan merica, namanya pepper mill. Bahasa Indonesia gilingan merica, pepper mill. Itu saja. Ini sudah semuanya. Kemudian nih, ini juga nggak standar ya. Harusnya kita punya standar yang hotel. Namanya cutlery rack untuk menaruh cutlery kotor ya. Biasanya setelah kita clear up meja tamu, kita naruh cutlery kotornya di cutlery rack ini ya. Jadi kita disediakan di komod atau di station kita masing-masing ada cutlery rack untuk menaruh cutlery kotor ya. Habis itu selesai operation restoran, kita bawa ini ke dishwashing untuk dicuci. Itu saja. Ini namanya cutlery rack. Nanti mungkin setiap hotel berbeda cutlery rack-nya. Ini tidak terlalu standar. Itu saja. Oke, walaupun tidak selalu standar, tetapi juga ada hotel yang menggunakan seperti ini gitu, Mr. Ya, nggak ada sih. Itu cuma untuk pengetahuan saja. Ada cutlery rack untuk menaruh cutlery kotor yang sudah digunakan untuk tamu. Ya. Jadi untuk standar hotel memang berbeda-beda. Harusnya lebih besar. Harusnya lebih besar. Baik. Kotak seperti cutlery rack seperti ini, tapi bisa dijinjing seperti itu biasanya. Baik. Jadi untuk pengetahuan saja seperti itu ya. Baik, Mr. Penny, mungkin ada yang belum dijelaskan. Ada beberapa part kecil yang mungkin harus dijelaskan juga. Ini fungsinya untuk apa? Dua benda ini. Ini sebenarnya sama ya. Benda ini juga digunakan untuk apa? Semuanya sebenarnya sama. Ini tiga-tiganya itu sama semuanya. Namanya wine opener ya. Untuk membuka wine kita panggil wine opener. Wine itu adalah anggur ya bahasa Indonesia. Jadi kita bukanya pakai ini, nggak mungkin pakai tangan, ini susah sekali. Jadi different fabrication aja, beda pabrikan saja. Jadi seperti ini bentuknya. This one is classic one. Jadi bentuk klasik ini, makanya saya baru lihat ini di sini. Biasanya susah menemukan ini. Ini classic one. Jadi wine opener juga namanya. Yang ini juga biasanya untuk waiter atau pelayan restoran pakainya yang ini, yang bisa diselipin di kantong. Wine opener ini ya? Wine opener namanya. Atau bottle opener juga bisa. Sama. Ya. Bottle opener, wine opener sama. That's it. Oke, yang ini Mr. Penny. Right. This one is not standard hotel as well ya. Actually we have stainless, made from stainless ya. Jadi terbuat dari stainless biasanya. Itu namanya banquet wing atau food cover ya. Jadi namanya tutup dari piring, itu namanya setiap kita membawa makan dari dapur ke restoran, kita harus tutup makanan itu atau piring itu dengan food cover atau banquet wing. Ini namanya banquet wing atau food cover. Seperti ini contohnya. Ini nggak sesuai soalnya piringnya nggak ada yang sesuai. Ya seperti ini. Nah, harusnya tutup rapat. Ini makanan masih hangat panas, jadi disajikan di depan tamu masih hangat ya. Gunanya untuk itu, to keep the food still warm ya. Jadi untuk menjaga makanan tetap hangat. Namanya food cover atau banquet wing, itu saja. Baik, Okay, that's all for Chinaware. Then we move to glassware ya. Semua yang berbau gelas atau kaca itu namanya glassware. Chinaware, semua yang berbau china atau keramik itu namanya Chinaware. Semua yang berbau silver atau silverware ya. We call silverware. Wait, dari gelas mungkin di restoran cuma sedikit saja ya. Ini peralatan di bar, kebanyakan di bar ya. Kalau di restoran kita cukup punya ini ya. Biasanya ini sama goblet ini ya. Ada 4 ini biasanya. Ya, ini. Oke. The taller one, we call highball glass ya. Biasa untuk service milk, susu dan sebagainya pakainya highball glass ya. Gelas highball. Kemudian the smaller one, the shorter one, we call this one juice glass ya. Untuk service juice. Jadi bisa membedakannya. Taller one yang agak tinggi itu namanya highball, high. Berarti untuk mengingat-ingat high itu kan tinggi. Jadi highball glass untuk servis susu dan sebagainya. Kemudian yang kecil namanya juice glass ya, untuk servis juice. Oke, dilihat dari dimensinya saja sudah berbeda ya. Sudah berbeda. Right. Kemudian yang seperti ini berbeda. Ini bukan goblet yang standar goblet harusnya seperti ini. Bisa membedakan nggak ya? Nggak terlalu ini ya. Yang ini agak
kecil ya. Kemudian yang lebih lebar ini namanya goblet yang sebelah kanan. Kemudian yang kecil ini namanya white wine glass actually. Jadi gelas untuk anggur putih sebenarnya ini. Kemudian ada satu lagi sebenarnya yang agak besaran dari ini sedikit, tapi lebih kecil dari goblet, lebih tinggi, itu namanya red wine glass ya. We don't have here in the display ya. No, we don't have. We don't have here. Enggak, bukan. Oke. Sebenarnya itu aja di restoran untuk glassware-nya. Mungkin untuk tambahan aja di bar nanti untuk service apa namanya? Pilsner. Pilsner tuh kalau di sini apa ya? Bir ya, bir. Untuk servis bir dan sebagainya pakainya Pilsner glass ya. Oke, Jigger glass untuk standar cordial glass ya, untuk servis cordial atau alcohol beverages. Kemudian ice cream glass in this one ya. Brandy glass untuk servis brandy. Oke, brandy. Margarita atau hurricane glass pakainya ini. Champagne ya, champagne harusnya seperti ini ya, kurang lebih seperti ini, beda pabrikan saja. Champagne glass. Cocktail glass untuk servis cocktail ya, alcohol beverages juga ya, servis alcohol beverages. Nanti banyak sekali di bar itu gelas-gelasnya, nanti untuk detailnya pas di kelas saya jelaskan lebih detailnya untuk glassware-nya. Jadi untuk di restoran tuh cukup kalian mengingat ini saja. Highball glass untuk susu, kemudian yang lebih pendek itu namanya juice glass untuk servis jus, kemudian goblet tadi ya, goblet sama white wine glass, kemudian yang atas sedikit itu namanya red wine glass. Itu saja, that's it. Saya rasa itu yang bisa saya jelaskan untuk glassware dan semuanya tools we have in a restaurant. Itu saja, mungkin ada pertanyaan, Mr. Gus silahkan. Oke, untuk meletakkan gelas itu kan memang berbeda-beda. Nah, namanya ini apa, Mister? Kalau membuat istilahnya. Yes, very good. Jadi kalau mungkin bahasa Jawa kita menyebutnya bisa adalah tepak lah atau seperti apa gitu. Tapi kalau dalam istilah perhotelan kita mungkin mempunyai istilah sendiri. Right, I've prepared here. Saya sudah menyiapkan di sini. The left one, the round one, we call round tray ya. Tray itu nampan atau baki bahasa Indonesianya. Jadi round tray. Bahasa Inggrisnya. Kemudian yang on the right hand side we call square tray atau yang kotak. Square itu kotak, tray itu nampan ya. Jadi nampan yang bentuknya kotak namanya square tray. Gunanya juga masing-masing. This one for serving ya. Untuk service semuanya pakai ini. Nggak mungkin pakai yang besar ya. Bisa kena tamu ya. Yang this one just for picking up the food from the kitchen ya. Jadi yang ini gunanya untuk pick up makanan saja ke kitchen. Jangan pakai yang kecil ataupun yang sebagainya. Jadi untuk pick up makanan pakainya yang square tray, kemudian yang round tray untuk servis di depan tamu ya. Jadi jangan kebalik, yang ini untuk servis, kemudian yang ini untuk pick up makanan, berbeda ya. Jadi sudah ada gunanya masing-masing. Round tray yang bulat, kemudian square tray yang kotak. Simple. Oke, mungkin masih dengan tray Mr. Penny. Jadi mungkin ada beberapa jenisnya ya Mr. Penny ya. Kalau ini jenisnya mungkin dari yang ini seperti fibernya. Seperti fiber ya. Ya, mungkin kalau yang di rumah mungkin punyanya kalau yang terbuat dari wood. Oke. This one different fabrication ya, square tray tapi made from wood ya, dari kayu, jadi berbeda ya. Jadi yang standar hotel pakainya yang from rubber ya, yang terbuat dari rubber, yang dari biar nggak slide ya. Ya, jadi memang fungsinya memang berbeda-beda. Jadi ketika kita menggunakan ini harus memang ada alasnya. Biasanya diberikan yang namanya napkin ya. Ada lapisannya lagi. Biasanya kita menggunakan yang namanya napkin. Terus kemudian yang terbuat dari karet. Ya, itu gunanya memang supaya tidak slipper atau tidak licin seperti itu. Jadi sudah dijelaskan sama Mr. Penny, baik itu materi untuk pembuatannya ataupun fungsinya. Yes. Ya, jadi semuanya harus bisa membedakan. Peserta didik ya, untuk siswa-siswa semuanya harus bisa membedakan ya. Dan tidak semuanya bisa digunakan ya untuk sekali waktu. Right, that's all. I guess what I have explained from the restaurant tools. Jadi apa saja yang sudah ada di restoran saya sudah jelaskan, dari silverware, semua yang terbuat dari silver itu namanya silverware atau cutleries. Kemudian yang dari china atau keramik itu namanya chinaware. Kemudian dari gelas atau kaca itu namanya glassware. That's all for today, I guess. Ada pertanyaan lagi? Any question? Silakan ditanyakan. Oke ya, mungkin lebih ke ini Mr. Penny. Jadi mungkin untuk cara setupnya mungkin berbeda-beda. Berbeda. Nanti breakfast, lunch sama dinner saya nggak bisa setup sini karena emang keterbatasan waktu dan tempatnya nggak bisa disetupkan sini. Ya, jadi nanti jadi fungsinya, jadi nanti ketika di setup di meja ya, jadi ketika
di restoran seperti itu memang cara setupnya memang berbeda-beda. Nanti kita akan jelaskan lagi di bisa pada saat besok kita ketemu di kelas ya sama Mr. Penny seperti itu. Jadi untuk saat ini hanya untuk memperkenalkan peralatan-peralatan yang ada di food and beverage service atau di restoran. Terdiri dari yang namanya silverware, ya, ada fork, kemudian ada spoon, kemudian ada cocktail fork, terus kemudian ada tea and coffee spoon, ada tongs, kemudian ada kinds of knife, kemudian ada chinaware, kemudian juga ada glassware. Jadi peralatan ini yang akan kalian banyak temui di restoran ketika besok kalian on the job training di bagian food and beverage service. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Ya, jadi macam-macam jenisnya bisa diperhatikan baik-baik supaya kalian bisa lebih paham lagi ketika besok pada saat training atau pada saat untuk job training kalian sudah tidak bingung lagi dan sudah bisa membedakan perbedaannya antara dessert spoon ataupun dessert fork dengan apa namanya dinner fork itu sudah berbeda. Dilihat dari dimensinya saja sudah berbeda. Sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh Mr. Penny hari ini ya. Jadi seperti itu. Oke. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, Mr. Penny, mungkin sudah cukup untuk penjelasannya? I guess that will be all for today. Jadi sudah seperti itu untuk hari ini aja. Nanti mungkin ada kalau tambahan nanti pas kita ketemu saja kalau ada tambahan lagi. Oke, baik. Nanti pada saat ketemu kita akan review semuanya. Yes. Ya, kita akan jelaskan lebih jelas lagi. Kalian akan bisa langsung pegang. Namanya dessert spoon ya. Kalau di rumah namanya sendok ya. Tapi kalau di restoran memang jenisnya berbeda-beda. Ya, jenisnya adalah berbeda. Jenisnya adalah banyak. Ya, nanti kalian pada saat sudah di kampus kalian sudah bisa pegang sendiri ya. Sudah bisa pegang sendiri dan seterusnya. Oke. Demikian penjelasan dari Mr. Penny terkait untuk peralatan-peralatan yang ada di food and beverage service. Cukup sekian untuk penjelasan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, tetap di rumah, belajar di rumah. Mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi di kampus. Terima kasih, selamat pagi.